Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata kuliah logika dan penalaran hukum, di mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai penalaran hukum secara deduktif seperti materi bahasan sebelumnya. Adapun materi pada kesempatan kali ini kita akan lebih membahas bagaimana pola-pola hubungan antara, mungkin kalian sudah mengenal premis mayor, premis minor. Seperti itu nanti kita coba untuk uh, rangkai seperti itu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam proses belajar kita pada kesempatan kali ini, kesempatan kita untuk berdiskusi itu bisa diberikan pemahaman secara utuh dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Mari kita lanjut ke slide berikut. Jadi pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas silogisme stoik. Apa itu silogisme stoik? Jadi sama seperti silogisme kemarin, jadi penalaran secara deduktif, namun ada kriteria-kriteria tertentu. Misalnya dikenal istilah modus ponens, modus tollens, silogisme disjungtif, silogisme konjungtif. Itu seperti apa akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi modus ponens. Jadi modus ponens adalah argumen modus ponens memiliki dua premis atau dua hipotesis. Premis pertama adalah jika sampai maka, yaitu bahwa P itu maka Q. Premis kedua adalah bahwa P itu benar. Dari kedua premis dapat secara logis disimpulkan bahwa Q juga benar. Gitu. Jadi misalnya ada rangkaian kata jika P maka Q, sedangkan premis keduanya itu pembenaran bahwa P itu benar. Kemudian ketika dikaitkan tadi P maka Q, berarti di sini pasti jelas Q juga benar. Contohnya argumen yang sesuai dengan bentuk modus ponens ini adalah jika hari ini adalah hari Jumat, maka Joko akan pergi ke masjid. Nah ini, ya kan, jika hari ini Jumat, Jumat itu adalah P, maka si Joko itu akan pergi ke masjid karena untuk menunaikan ibadah sholat Jumat sebagai laki-laki, kewajiban laki-laki. Nah, ternyata hari ini adalah hari Jumat. Otomatis, oleh karena itu Joko akan pergi ke masjid. Itu adalah metode-metode penalaran silogisme yang mengarah kepada modus ponens yang memiliki dua premis atau dua hipotesis. Sedangkan modus tollens ini, persyaratan dari modus tollens yang pertama adalah argumen ini memiliki dua premis, sama seperti modus ponens. Premis pertama adalah bersyarat atau pernyataan, yang kemudian pernyataan itu lebih kepada masih seperti modus ponens jika maka, misalnya bahwa jika P maka Q. Namun yang berbeda adalah di premis kedua. Di premis kedua bukan kasus Q. Jadi dari dua premis dapat secara logis menyimpulkan bahwa bukan kasus P. Jadi seperti pertentangan yang ada di modus ponens. Jadi ketika tadi jika P maka Q, sedangkan kalau di modus ponens ketika P itu benar maka Q pasti benar, sedangkan ini tidak. Jika P adalah Q, maka ketika memang pernyataannya itu bukan kasus dari Q, berarti itu juga bukan kasus dari P.
Contohnya, ini contoh dari modus tollens. Jika burung kakak tua mendeteksi adanya orang asing, burung kakak tua akan berbunyi. Maka sehingga di sini burung kakak tua tidak berbunyi. Jadi tidak ada penyusup yang terdeteksi oleh burung kakak tua. Itu contoh dari modus tollens. Berikutnya silogisme dengan kategoris. Jadi silogisme kategoris adalah silogisme yang premis dan kesimpulannya berupa kesimpulan kategoris. Silogisme kategoris juga merupakan struktur suatu deduksi berupa suatu proses logis yang terdiri dari 3 bagian yang masing-masing bagiannya berupa pernyataan kategoris, seperti pernyataan tanpa syarat. Dengan kata lain, silogisme kategoris adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategoris. Contohnya, jadi contoh dari silogisme model ini, bentuk silogisme yang mana term atau term tengah menjadi subjek pada premis mayor dan menjadi predikat premis minor. Misalnya, jadi di sini semua yang dilarang Tuhan itu premis mayor mengandung bahaya kedudukan sebagai premis minor. Sedangkan berikutnya, kategoris atau term berikutnya, mencuri adalah dilarang oleh Tuhan. Jadi konklusinya bahwa kemudian mencuri adalah mengandung bahaya. Seperti itu, ada hubungan antara S sama P yang dijembatani oleh ketentuan yang ada di M, pernyataan yang contohnya tadi dilarang Tuhan. Seperti itu contoh dari silogisme kategoris. Berikutnya ini adalah silogisme hipotesis. Jadi silogisme hipotesis adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik yang menetapkan atau mengingkari bertentangan dari proposisi sebelumnya. Silogisme hipotesis, term konklusi adalah term yang kesemuanya dikandung oleh premis mayornya. Mungkin bagian antecedent dan mungkin pula bagian konsekuensinya tergantung oleh bagian yang diakui atau dipungkiri oleh bagian premis minornya. Contohnya dari premis mayornya adalah jika hari tidak hujan maka hari cerah. Kemudian premis minornya hari tidak hujan jadi hari cerah. Itu seperti itu contoh premisnya. Kemudian ini silogisme disjungtif. Jadi silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya adalah keputusan disjungtif. Sedangkan premis minornya itu keputusan kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Contohnya, premis mayornya kamu atau saya yang pergi. Jadi lebih kepada seperti kalimat perintah. Premis minornya kamu tidak pergi. Maka kesimpulannya dari pernyataan premis mayornya, ya sayalah yang pergi, seperti itu. Itu silogisme disjungtif. Nah, ini yang terakhir, ini adalah silogisme konjungtif. Jadi silogisme konjungtif adalah silogisme yang mempunyai premis mayor berbentuk proposisi konjungtif seperti dan, sementara premis minor dan kesimpulannya berupa proposisi kategoris. Silogisme konjungtif hanya mempunyai sebuah corak, yakni akuilah satu bagian di premis minor dan tolaklah yang lain di kesimpulannya. Nah, ini contohnya premis mayornya.
Jadi tidak ada orang yang membaca dan tidur dalam waktu bersamaan. Tidak mungkin, itu ngelindur namanya. Terus premis minornya, pernyataan minornya, Tono tidur. Walaupun mungkin Tono itu memegang buku, tapi maka ia tidak membaca karena premis mayornya tadi tidak ada orang yang membaca dan tidur dalam waktu yang bersamaan. Itu teman-teman materi pada kesempatan kali ini, harapannya bisa dipahami. Silahkan apabila masih perlu penjelasan, sampaikan melalui forum diskusi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.